Oke, selamat siang teman-teman. Kami hari ini akan mengadakan konferensi pers, cuma karena situasi yang tidak kondusif sekarang karena pandemi COVID-19, kita akan melakukan ini via online saja, jadi lewat Instagram Live yang sekarang sedang teman-teman tonton. Ya, hari ini kita akan menyampaikan satu laporan temuan sementara dari call center warga sadar corona yang sudah dibuka kira-kira selama 6 hari terakhir dari tanggal 16 sampai 21 Maret kemarin. Awalnya memang kita membuka ini dengan tujuan untuk memberikan gambaran, kira-kira menangkap sejumlah peristiwa dari mereka yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, terutama untuk mengakses katakanlah tes corona atau soal melaporkan gejala-gejala mereka yang mereka derita yang kira-kira ada kaitannya dengan gejala penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Hari ini saya ditemani oleh Vian Alaidrus. Ini dari Lokator Foundation, saya sendiri Mirza dari Lokator Foundation juga. Vian nanti adalah orang yang bertanggung jawab dengan call center ini dan dia akan menceritakan temuan-temuannya dari laporan yang masuk ke call center kami. Kami juga ditemani oleh Mas Andika. Hari ini dia sebagai penerjemah kita untuk kawan-kawan yang menggunakan bahasa isyarat. Ya, mungkin bisa langsung aja kita langsung ke Vian untuk kemudian menceritakan temuannya. Jadi selain kita melaporkan temuan-temuan yang didapat dari hasil laporan warga, juga kita akan ceritakan mungkin secara cukup panjang lebar ya soal respon yang kita berikan terhadap laporan tersebut dan juga kira-kira hambatannya apa dalam respon kita itu. Misalnya ada seorang warga yang melaporkan dirinya ingin sudah mengalami gejala atau sudah gejala-gejalanya mirip dengan COVID-19, cuma dia ingin berobat atau ingin ngetes dirinya apakah dia benar-benar positif COVID-19 atau tidak, ternyata dia kesulitan mengakses layanan kesehatan itu, kurang lebih begitu. Dan juga ada beberapa problema lain seperti misalnya nomor telepon dinas kesehatan yang sibuk, hotline yang tidak nyambung, dan juga nomor kendala-kendala lain. Untuk detailnya saya akan serahkan ke Mas Vian, seterusnya akan disambung oleh dia. Terima kasih. Ya, baik Bang Mirza, teman-teman semua. Pada hari ini kami Lokator Foundation, Hak Asasi ID, dan juga tim relawan mahasiswa akan memaparkan hasil temuan kami. Tadi betul kata Bang Mirza soal keluhan-keluhan yang masuk ke posko kami, call center warga sadar corona ini, serta respon yang kami berikan dan juga beberapa kali hambatan dalam kami mengadvokasi keluhan-keluhan tersebut. Tentunya dalam pemaparan publikasi kali ini kami ingin mendorong adanya suatu kebijakan publik bagaimana ada penanganan wabah corona ini yang lebih baik lagi. Khususnya ini terkait dengan nyawa masyarakat, nyawa warga, maka perlunya penekanan terhadap pemerintah untuk terus menjamin hak atas kesehatan warga. Baik, kami sudah membuka call center ini sejak tanggal 16 Maret dan kami menemukan, maksudnya ada laporan sebanyak 13 laporan yang tersebar dari beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama ada Jabodetabek, kedua ada Jawa Barat, ketiga ada Jawa Timur, keempat Makassar, kelima Palu, keenam Pontianak, ketujuh Yogyakarta. Ada salah satu telepon juga dari 13 laporan itu terkait dengan WNI yang berada di luar negeri. Dia kesulitan untuk pulang karena negara di luar negeri tersebut akan menerapkan lockdown sehingga dia terhambat untuk pulang. Tapi dia tidak mau ramai dibuka sehingga kami tidak lanjut mengadvokasi. Ya, dari laporan-laporan tersebut ada beberapa keluhan yang kami kategorikan. Ada 8 keluhan laporan warga. Yang pertama, panik. Mereka panik karena menemukan gejala COVID seperti demam, flu, batuk, sesak nafas.
Yang kedua ada penolakan pelayanan, kesulitan mereka untuk mendapatkan pelayanan spesifik tes kesehatan, apakah saya ini ada corona atau tidak, ada virus corona atau tidak. Nah, yang ketiga penolakan pelayanan pada rumah sakit rujukan. Seperti yang tadi itu bukan pada rumah sakit rujukan. Jadi ada dua, penolakan pada rumah sakit rujukan dan juga penolakan pada rumah sakit biasa, tidak spesifik, bukan pusat infeksi dan sebagainya. Yang keempat, ada warga yang tidak mampu membayar tes kesehatan. Dan juga yang kelima tadi soal perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Yang keenam, ada juga kami menerima kasus mengenai bagaimana pasien yang sudah berstatus PDP, tapi bukannya dia mendapatkan pengawasan dari rumah sakit, dia malahan berada di rumah. Dan juga kami mendapatkan laporan terkait bagaimana ruang isolasi yang tidak memadai dan juga petugas kesehatan yang bingung mengoperasikan alat kesehatan. Yang kedelapan terakhir, ada beberapa warga yang dipaksa masuk kantor padahal dia sedang hamil dan juga melihat kondisi lingkungan kerjanya yang tidak peka terhadap kebersihan, tidak ada hand sanitizer, sabun cuci tangan dan lain-lain. Itu keluhan-keluhannya. Nah, respon yang kami berikan dan juga hambatan pada saat kami merespon itu ada beberapa. Pertama, soal kepanikan. Apabila ada warga panik, kami mencoba menenangkan. Dia panik itu karena dia memiliki gejala COVID. Dia flu, dia batuk, dia sesak. Nah, kami mencoba menenangkan pasien, warga. Lalu kami memberikan supaya warga ini tenang, kami coba kasih soal kesehatan, informasi soal kesehatan, soal kebersihan tangan, jaga imunitas, untuk menjaga jarak, social distancing, karantina mandiri segala macam. Itu kami lakukan. Lalu juga kami kasih informasi terkait pelayanan rumah sakit, fasilitas kesehatan terdekat. Siapa tahu dalam kondisi mendesak dia bisa langsung mengakses. Nah, dalam proses itu kami tidak punya hambatan. Nah, yang kedua, ada permasalahan begitu seseorang sudah tes kesehatan. Ada yang laporan bahwa dia sudah tes kesehatan, sudah melakukan beberapa tes kesehatan, tapi karena tadi biayanya mahal, dia tidak bisa melanjutkan proses tes kesehatan selanjutnya. Nah, kami mengadvokasinya seperti apa? Kami mencoba telepon dinas kesehatan setempat, telepon dinas sosial setempat, menjelaskan identitas warga, tinggal di mana, keluhannya apa. Dan dalam mencari kontak-kontak dinas kesehatan maupun dinas sosial pun kita kesulitan. Karena yang kita cari bukan nomor-nomor call center, nomor-nomor yang tertera di website, bukan, tapi pejabat yang bertanggung jawab. Itu kesulitan kami. Begitu kami hubungin, jawabannya normatif. Nih warga padahal tidak punya biaya, urus SKTM, surat keterangan tidak mampu. Selama berhari-hari akhirnya dia di rumah tanpa pelayanan kesehatan. Itu. Yang ketiga, terkait ada salah satu warga, dia sudah gejalanya sesak nafas, batuk, demam tinggi. Dia mau akses ke fasilitas kesehatan. 3 rumah sakit, 2 rumah sakitnya rumah sakit rujukan, menolak dengan alasan penuh, dengan alasan sudah bukan jam operasional ya, padahal masih jam 11 siang. Akhirnya dia harus menginap, cari penginapan sendiri untuk menjauhi kerumunan, berhari-hari dengan kondisi sesak nafas, demam. Nah, ini yang penolakan di rumah sakit rujukan. Dia nggak bisa akses pelayanan kesehatan. Nah, kami mencoba langsung telepon dinas kesehatan yang spesifik menangani COVID-19 ini. Tapi teleponnya nggak bisa nggak diangkat, tidak ada jawaban. Sampai sehingga dia berhari-hari, setelah 2 hari baru dia bisa mengakses pelayanan kesehatan. Nah, ini membahayakan nyawa warga tersebut. Yang keempat,
ada permasalahan tadi soal PDP, pasien dalam pengawasan yang ditempatkan di rumah, tidak dalam pengawasan rumah sakit petugas kesehatan. Dia kebingungan. Sebelum dia mendapatkan status PDP, dia ditempatkan di ruang isolasi yang tidak memadai. Banyak kecoa, penerangan yang kurang, tempat tidur yang kurang. Tidak diambil tindakan apa-apa, sehingga dia ingin pulang. Sampai dia pergi ke rumah sakit lain, baru dia mendapatkan status PDP, tapi dia dirumahkan. Lalu dia meminta kami coba memberikan second opinion dari kedokteran lain, dokter lain. Kami mencoba cari dokter sesuai dengan keluhan pasien ini. Kesusahan juga kami mencari kontak dokter tersebut. Karena kami menghubungi salah satu aliansi mahasiswa kedokteran, teman-teman mahasiswa mencoba cari. Akhirnya untuk memberikan penilaian alternatif tadi, karena dia bingung kenapa dia PDP tapi dia ditempatkan di rumah. Kalau dia positif, gimana dia akan mengeluarkan kepada lingkungan-lingkungan ataupun keluarganya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tambahan lagi, ada salah satu lagi. Pasien ini, warga ini sudah sesak nafas, dalam kondisi sesak, pergi ke 3 rumah sakit, tetapi ditolak. Dan rumah sakit tidak mau mengeluarkan surat rujukan dengan alasan apapun. Advokasi kami yang kami lakukan adalah kami mendesak dokter jaga pada hari itu untuk mengeluarkan surat rujukan. Tapi dokter jaga bilang dengan alasan peraturan pihak manajemen dia tidak bisa memberikan. Tapi sarannya, lalu kami mendesak, apa sarannya untuk pasien ini? Dia menyarankan untuk pergi langsung ke rumah sakit rujukan. Nah, problemnya kalau ada apa-apa di jalan seperti apa? Maka kami coba telepon ambulans, kami telepon PMI, nggak ada. 3 kali kami dikasih kontak lain, kami telepon, nggak kasih solusi apapun. Akhirnya sampai saya mendesak dokter jaga tersebut bahwa harus keluarkan surat rujukan, tapi tidak bisa juga. Akhirnya pasien tersebut harus berangkat sendiri ke rumah sakit rujukan dengan kondisi sesak yang sudah luar biasa. Seperti itu. Nah, pandemi COVID-19 ini menunjukkan segala kekurangan dan ketidaksiapan pemerintah. Keluhan masyarakat dari kepanikan, tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan, ditolak, prosedurnya lama berhari-hari, menandakan pemerintah tidak serius, masih minim praktik di lapangan soal tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan warga. Maka untuk itu selama beberapa waktu ke depan call center ini akan terus membuka diri dan bekerja sama dengan teman-teman di daerah, warga yang inisiatif untuk membantu, untuk terus bagaimana memberikan solusi kepada warga yang terhambat untuk mengakses hak atas kesehatannya ataupun kepanikan yang menerpa warga. Nah, kami mendesak Lokataru Foundation, Hak Asasi ID, tim relawan mahasiswa, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama, melakukan penanganan wabah virus corona dengan pendekatan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Hapuskan segala bentuk birokratisasi dan miskoordinasi yang dapat mengancam nyawa warga dalam keadaan seperti ini. Jadi jangan suruh orang ngurus SKTM dulu baru bisa akses pelayanan. Tolak orang karena takut nanti nggak bisa lagi masuk rumah sakitnya, kehilangan bisnisnya. Kami memohon pemerintah untuk mendesak itu. Pendekatannya, penanganan ini adalah pendekatan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Yang kedua, menyediakan layanan hotline resmi yang siap sedia mendampingi warga 24 jam. Sehingga tidak ada hambatan untuk mendapatkan segala bentuk informasi dan pelayanan kesehatan terkait wabah virus ini. Orang bingung mau telepon kemana, call center sibuk, nomor pejabat yang berwenang juga nggak angkat-angkat. Nyawa orang terancam, orang udah sesak. Seperti itu. Yang ketiga, menyebarluaskan informasi mengenai gejala COVID-19 secara lengkap, konkret, dan mudah dimengerti, agar meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran warga.
serta menegaskan kepada setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk tidak menolak pasien, tidak menolak warga dalam mengakses pelayanan kesehatan. Seperti itu, Bang. Oke, mungkin kita akan singkat saja karena tidak akan ada yang bertanya juga, dalam artian segala hiruk pikuk yang kita alami beberapa hari belakangan ini pada akhirnya menunjukkan satu hal, bahwa pandemi ini telah menerangi atau membuka borok-borok fasilitas kesehatan kita, dan betapa public health service kita sangat amburadul, dalam artian dia sudah dari awal lalai untuk merespon COVID-19 ini secara layak, karena sejak beberapa bulan terakhir dia tidak ada langkah-langkah persiapan yang memadai untuk itu. Kita bisa dibilang gagal untuk belajar dari pengalaman negara-negara lain seperti Cina, Italia, Korea Selatan dan lain sebagainya, Vietnam dan sebagainya. Untuk itu ya seperti yang sudah disampaikan Vian, mau tidak mau kita harus mulai menetapkan situasi darurat, dalam artian sudah tidak boleh ada lagi birokratisasi lama, birokratisasi aturan-aturan lama yang biasa dipakai ketika situasi katakanlah normal, dalam artian dia harus, jika ada gejala dia harus segera mungkin ditangani. Itu sudah tidak bisa lagi ditolerir kalau misalnya masih ada yang di pingpong, dalam artian dia harus kebingungan mengakses siapa yang harus dihubungi, siapa yang harus rujukannya kemana, dia dipingpong oleh pihak rumah sakit dan lain sebagainya. Dalam artian fasilitas kesehatan juga ya kita akhirnya hanya bisa mendesak, pada akhirnya berharap bahwa segera ini fasilitas kesehatan di banyak daerah, dalam artian mungkin sekarang yang masih dominan pasien ketahuan adalah di Jabodetabek, artinya gitu kan. Cuma dia segera harus ada disparitas fasilitas kesehatan ini harus segera ditangani, dalam artian tidak bisa lagi ada ruang isolasi. Katakanlah kemarin ada satu pelapor ya yang dia masuk ke ruang isolasi itu kondisinya ya itu tadi ada kecoa, penerangannya tidak ada, dan dia terus kemudian di situ dia kemudian mengetahui bahwa si petugas kesehatannya punya kesulitan untuk mengoperasikan alat-alat kesehatan. Nah, ini kan sangat prihatinkan kondisinya, dalam artian itulah yang harus segera dilaksanakan. Pada akhirnya hotline resmi menjadi vital. Itu kita harus tahu warga ini harus ada satu nomor yang didedikasikan khusus untuk warga yang ingin tahu segala seluk-beluk mengenai ini. Apakah dia sekedar saya batuk, demam, sesak nafas, harus saya kemana saya? Saya pasien dalam pengawasan tapi malah disuruh pulang ke rumah aja, harus kemana saya? Segala bentuk pertanyaan serba-serbi itu harus bisa dijawab oleh hotline ini. Tapi kita pada akhirnya mendesak untuk hotline ini segera dibuka. Itu tidak bisa tidak, harus ada satu kanal informasi resmi atau kanal informasi yang benar-benar bisa diandalkan, nyala terus dan bisa dioperasi 24 jam, entah siapa yang menelepon dari mana dan lain sebagainya. Saya rasa itu ya, call center ini juga masih akan dibuka kira-kira untuk berapa lama? 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan sampai kita mengumumkan laporan lainnya, temuan kami. Kami dari Lokator Foundation, Hak Asasi ID dan tim relawan mahasiswa, untuk teman-teman yang ingin mengakses call center biasa ada 2 nomor di sini. 1 0813 85 412 441. Sekali lagi 0813 8541 2441. Itu nomor yang pertama. Nomor kedua 0896 9782 0462. Sekali lagi 0896 9782 0462, atau bisa ke email kami wargasadarcorona@gmail.com. Kira-kira itu. Kira tambahin lagi penutup cukup. Ya mungkin demikian kita rilis pers hasil temuan sementara dari call center yang sudah berjalan selama 6 hari ini. Kita akan terus buka ini sampai kira-kira 2 minggu, sedikitnya 2 minggu ke depan, dan kita akan 2 minggu kemudian melaporkan hasil temuan lanjutan dari call center ini. Kira-kira itu, semoga kita bisa terus
dilindungi dari wabah ini. Terima kasih. Selamat siang.